Izin Buya, sebenarnya pertanyaan ini sudah sangat lama sekali saya ingin tanyakan. Cuma saya belum punya sosok seorang yang tepat untuk saya tanyakan tentang hal ini. Mudah-mudahan saya cocoknya. Masalah ini tentang ruh Buya. Ruh. Saya pernah bermimpi kira-kira 10 tahun yang lalu. Saya mau tanyakan, di saat kita sedang tidur itu Buya, apakah ruh kita itu di mana tempatnya? Dan saya pernah bermimpi, tapi saya tidak tahu itu di mana. Dan tiba-tiba suatu saat saya suami ditugaskan di Rusia. Terus saya melihat bangunan yang berbentuk masjid, tapi ternyata saya tahu itu gereja San Basil. Dia itu seperti kubah. Jadi gereja-gereja di sana tuh semuanya bentuknya kubah-kubah. Kubahnya warna-warni. Jadi saat saya bermimpi itu saya melihat seperti masjid candy, saya bilang masjid candy gitu Bu ya, karena warnanya tuh berwarna-warni. Ada pink, ada biru gitu. Cantik banget, ini di mana? Nah, setelah saya sadar kita ditempatkan di Rusia, saya lihat pertama kali itu. Terus saya bilang, Masya Allah, apa ini mimpi saya itu, Bu ya? Itu mimpi yang sudah puluhan tahun. Dan baru-baru ini izin Buya, saya juga bermimpi mimpi Buya ini. Seminggu setelah saya bertemu Buya, terus sudah lama nggak ketemu. Dalam mimpi itu Buya hadir di rumah kami. Di rumah kami, alhamdulillah, Buya waktu itu lagi mengajar mengaji, dan pas waktu itu saya lihat waktu sholat, pas mau sholat itu saya lihat Buya lagi tidur, tapi pas saya lihat di mimbar itu ada yang menjadi imam Buya, terus saya cari Buya mana ya. Pas saya lihat lagi gini, Buya baru ada gitu, maksudnya di depan ada imam bersama Buya, tapi saya tidak melihat wajah dari imam itu Buya. Ya, semoga mohon penjelasannya Buya. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Begini, tahun 68 saya orang yang pertama kali tidur di makamnya Kiai Hanan Babakan Ciwaringin, bapaknya Kiai Maktum, mungkin pernah dengar ya, yang terkenal konon di sana waliullah pada zamannya. Saya yang pertama kali tidur di situ. Saya mimpi di Masjid Al-Azhar. Di masjid itu ada orang sedang halakoh, ada pengajian. Orangnya tinggi-tinggi, ngajinya berdiri sehingga kelihatan. Akhirnya saya pengen tahu siapa ya kiainya ini. Akhirnya saya cari tiang, saya manjat tiang, nangkring di Risplang di situ. Nah, itu ceritanya. Tahun 74 saya ke Kairo, menginap di rumahnya Kiai Masyhuri Syahid yang di Cirebon. Dia sudah lama di sana, 16 tahun di sana. Akan ke Libya, tetapi karena ada clash perang dengan Libya dengan Mesir, jadi perbatasan ditutup, saya nggak bisa keluar sampai 1 bulan, sampai masuk bulan puasa. Saya diajak sholat tarawih di Masjid Al-Azhar. Begitu saya masuk, saya terkejut. Ini masjid pernah saya lihat. Saya lama merenung, oh saya lihat dalam mimpi.
dan saya naik tiang. Saya cari tiangnya, mana tiang saya panjat, ketemu tiangnya, ini tiangnya. Itu satu. Dan seringkali saya datang suatu tempat, saya tidak bingung, ini saya pernah kesini, ya kan gitu. Yang pasti di Muara Angke itu saya dengan anak saya mancing di Muara Angke, bulan puasa juga, kepengen kencing, cari musola. Kayak di musola itu ada drum air dicat biru di depan itu. Betul ada. Kasih lihat dalam mimpi. Nah ini kan artinya, makanya di sini salah satu seorang peletak batu pertama psikologi analisis yaitu Sigmund Freud bersama Alfred Adler membuat satu madrasah ilmu nafs tahlili psikologi analisis, gabung dua. Salah satu karyanya yaitu The Dream Explanation, takbir mimpinya Sigmund Freud. Jadi menurut beliau jasad sama ruh ini selalu sejajar. Nah, ketika jasad kita dan roh kita ini sejajar, maka mimpi-mimpi kita ini selalu mimpi yang baru atau yang baru terjadi. Paginya kita menyatakan cinta kepada cewek, ditolak cintanya, sakit hati kan? Nah malamnya mimpi cinta kita diterima. Gitu. Itu Allah sangat kasih sayang sama kita supaya kita jangan stres, dikasih ngimpi plong dikit lagi tuh, bahkan bisa menciumnya lagi. Kayak gitu, seger kan? Gitu. Nah tetapi kadang-kadang ini jasad kita ke depan, roh kita ke belakang. Yang kita impikan adalah pada masa kanak-kanak kita. Waktu saya mencuri uang mangga sama orang, akhirnya saya dikejar-kejar, dilemparin potongan batu bata gitu ya, ingat gitu. Nah kadang-kadang rohnya lebih mendahului jasad kita. Disitulah kita melihat sesuatu yang jasad kita belum pernah melihatnya. Itu seperti itu. Nah kemudian mimpi sendiri juga bisa berupa sinyal-sinyal dan ada dua, termasuk ru'yah juga, itu seperempat wahyu juga sebetulnya mah. Jadi para nabi juga banyak yang wahyunya berdasarkan mimpi juga. Tetapi mimpi itu sendiri itu biasanya yang bermakna itu adalah mimpi yang waktu kita tidurnya di malam hari dan terjadinya itu setelah jam 12 malam. Kemudian yang ketiga yaitu mimpi itu lama menempel dalam ingatan kita. Itu yang ada maknanya, dan biasanya itu hanya sinyal-sinyal. Saya mimpi di masjid Mbah Kusangkan di Cirebon di sana, di Talun di sana. Mimpinya itu saya dikasih peci oleh Sunan Gunung Jati, dikasih peci. Cuman pecinya itu peci saten yang dulu bisa dilipat-lipat tuh, dikantongin tuh dulu tuh, masih enggak. Peci saten tuh, saten itu sudah lusuh, udah apartemen sudah busuk lah, udah jelek, bekas gitu, bekas. Saya bilang ngapain tapi jelek itu? Enggak, kalau yang baru boleh ada, ya udah deh gitu. Saya dalam keadaan tidur tidak, melek juga tidak. Tapi jam 1:30 saya lihat jam 1:30. Kemit yang ngobrol di samping saya terdengar dan saya duduk di pintu masjid itu sendiri. Dan itu saya Syarif datang sambil dengan beberapa menteri agama datang, akhirnya kasih topi yang baru. Akhirnya saya tangkap memang enggak kena sih, tapi saya terbangun ya Allah. Datang ke Ki Maktum, saya minta coba pinjam Takbirul Manam Ibnu Sirin, kitab Takbir Manam karangan Ibnu Sirin. Saya buka kolan suah peci. Mimpi bikin peci maknanya begini, mimpi melihat peci maknanya begini, mimpi
pakai peci, pecinya jatuh. Mimpi ada orang naruh peci. Mimpi ada orang kehilangan peci. Mimpi sampai akhirnya dapat peci baru dan dapat peci lama. Dapat peci lama artinya saya nanti akan meneruskan karya-karyanya orang lain, meneruskan pondok pesantrennya kiai besar zaman dulu. Karena ininya pecinya baru, maka saya harus membuat pesantren baru dari nol. Betul nggak? Nah sekarang itu di sawah itu dulunya tempatnya perempuan, ya gitulah ya, baru dari tata ruka awal. Karena dulu saya menolak peci yang lama, itu maknanya ada artinya semuanya. Nah itu antara roh dan jasad. Yang penting roh selalu ada dengan jasad, sekalipun dia tidur ataupun terjaga, tetap statusnya masih hidup statusnya. Hanya ketika itu organ tubuh kita dalam keadaan tidak berfungsi, maka kita dalam alam bawah sadar kita. Nah roh itu sendiri, banyak orang belajar roh. Boleh enggak? Boleh. Allah tidak melarang. Allah hanya mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakan roh itu urusan Tuhanmu. Ini bukan berarti dilarang, tetapi di penghujungnya kita tidak akan bisa mengambil kesimpulan terakhir hakikat roh itu apa. Di Moskow dulu, di Rusia, ada eksperimen, orang lagi nazar, dimasukkan ke dalam peti kaca yang tebalnya itu 3 cm lah kacanya ini. Lagi nazar, masukkan, ditutup rapat, meledak kaca itu. Ya, berarti ada sesuatu yang keluar begitu. Jadi artinya bahwa roh itu sendiri, yang dimaksud roh itu di dalam tubuh kita ini ada roh kebinatangan dan ada roh kemanusiaan. Ceritanya adalah Gus Dur, teman saya tuh datang ke Tunis dan saya mengantarkan beliau dengan seorang mufti yang ada di Tunisia. Di Tunis itu negara Islam yang memperbolehkan aborsi. Aborsi itu boleh asal syaratnya belum 4 bulan ya, dan umurnya perempuan sudah di atas 40. Kalau belum 40 nggak boleh diaborsi, dimandulkan nggak boleh. Nah untuk menjaga yang penting jangan sampai 4 bulan. Gus Dur bertanya alasannya apa aborsi itu boleh, kan situ dibanding ke sana. Bukankah wala taqtulu auladakum khasyatal imlak, ada lagi wala taqtulu auladakum lil imlak, nahnu narzuqukum wa iyyahum dan sebagainya. Itu berarti kita menghilangkan nyawa. Kata muftinya, ya memang janin juga sebelum 4 bulan itu sudah bernyawa, tapi nyawanya nyawa kebinatangan, makanannya melalui plasenta, dari makanan ibunya. Dia berkembang, dia tumbuh, tapi nyawanya jadi ruh hayawaniyah, ruh kebinatangan. Nah kapan mulai roh manusia turun dimasukkan, yaitu ketika bentuk janin sudah sempurna, sudah ada gambar tangannya, kakinya, matanya, hidung sudah sempurna. Itu wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi birruhi, setelah bentuknya sempurna, wa nafakhtu fihi mirruhi, dan kutiupkan ke dalamnya dari rohku, faqa'u lahu sajidin. Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud, artinya untuk membantu manusia. Baru roh manusia itu setelah ditiupkan, yaitu ketika sudah 4 bulan.
Nah, roh ini sampai sekarang tetap menjadi rahasia Allah. Yang jelas beginilah, sementara ini kita merasanya bisa. Saya ingin minum susu, ini kopi, ini susu. Hati saya mengatakan ingin minum susu. Lalu hati saya kirim sinyal ke otak saya meregulasi, memerintahkan tangan saya untuk menjulur. Lalu disuruh ngangkat, lalu disuruh dekatkan ke mulut, lalu bibir saya pun terbuka, lalu menghisap. Setelah itu taruh lagi. HP, pengen telepon Pak Rahmat, nomornya dicari. Selama ini kita beranggapan bahwa kita bisa berbuat, betul nggak? Kita bisa ngangkat HP, saya bisa ngelempar HP, saya bisa minum, saya bisa duduk, semuanya bisa. Itulah manusia dalam ketidaksadarannya dikiranya aku bisa, aku punya sesuatu, aku bisa berbuat apa saja. Nah, itulah makanya paling sulit orang untuk meyakinkan ada qada dan qadar Allah, paling sulit sekali. Karena manusia merasa aku bisa kok. Oke. Nah, sekarang ada kereta listrik ya. Listrik di atas loh. Apa namanya itu? MRT. Oke. Komando dari pusat, kecepatan naikkan 120 kilo. Oke bos, diinjek gak? Naikkan lagi 40, kira-kira sampai gondang dia jam 11. Oke bos, sampai di suatu tempat turunkan dulu karena tutupan pintu belum rapat, tahan dulu. Oke bos, direm. Selama ini masinis itu beranggapan bisa mempercepat, bisa memperlambat kereta, betul nggak? Suatu ketika listriknya mati, sok diinjak, lari nggak? Kenapa? Karena nggak ada arus. Sudah, kita mah nggak usah mikir jauh-jauh. Berarti roh itu kayak arus listrik, semuanya terkendali oleh Allah Subhanahu. Saya kira begitu aja dah. Setuju nggak kira-kira? Oke.